Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah Facebook yang berbahagia, mari kita lanjutkan pengajian kitab Fiqhuz Zakah karya Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi fi qiraatil Fatihah ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Yusuf Al-Qaradawi wa jami'i masyayikhina wa asatidina wa walidina wa jaddadina wa ajdadina jami'i muassisi jam'iyatina Nahdlatul Ulama wa ulamaiha wa a'dha'iha wa jami'in nahdhin wa nahdhiyat. Khusus kita hadiah Fatihah buat para prajurit terbaik bangsa yang dinyatakan kapalnya tenggelam 402 ya. Semoga mendapat ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, keluarga diberikan kesabaran, ketabahan. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada halaman 118. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja al-Baihaqi. Wa akhraja dan mengeluarkan al-Baihaqi, Imam Baihaqi, an Ubadah bin Nu'man, dari Ubadah bin Nu'man, fi haditsin tawilin, di dalam hadis yang panjang sekali. Salah satunya dikutip, anna Umar lamma salahahum ala tad'ifi sadaqah qalu nahnu arabun la nuaddi ma tuaddil ajam walakin khudh minna kama ya'khudhu ba'dukum min ba'din ya'ununa as-sadaqah. Anna Umar, sesungguhnya Umar, lamma sholahum, ketika melakukan proses perdamaian terhadap Bani Aghlib ya, ala tad'ifi sadaqah, untuk melipat gandakan sedekah. Qalu, maka mereka mendebat, protes dengan menunjukkan kelas sosialnya tentu. Nahnu arabun, kita ini orang Arab. La nuaddi, kita tidak melaksanakan ma tuaddi al-ajam, apa yang engkau jalankan kepada orang ajam. Kita tidak mau kau samakan dengan orang ajam. Ajam itu non Arab. Kita ini orang Arab, punya kelas sosial tersendiri, punya prestis tersendiri. Jadi jangan samakan dong dengan kebijakan Anda kepada orang ajam. Walakin khudh minna, tetapi ambillah dari kami, kama ya'khudhu ba'dukum min ba'din, sebagaimana kamu mengambil dari sebagian kamu, dari teman-teman kamu. Jangan bedakan kita dengan perlakuan kamu dengan teman-temanmu. Ya'unnuna as-sadaqah, mereka menginginkan sedekah. Mereka ingin diambil sedekahnya. Faqala Umar, dengan tegas Umar menjawab, la, tidak bisa. Hadhihi fardul muslimin, sedekah bermakna zakat ya. Hadhihi fardul muslimin, oh bukan, zakat itu hanya kewajiban orang-orang Islam, bukan kewajiban kamu. Qalu zid ma syi'ta bihadzal ism la bismil jizzah. Faqalu, mereka kemudian menjawab secara diplomatis, zid ma syi'ta, zid tambahkan ma syi'ta, terserah kamu deh, bihadzal ismi, dengan nama ini. Terserah kamu, yang penting kamu tambah, terserah kamu. La bismil jizzah, tapi jangan dengan atas nama upeti. Kalau upeti kayak mereka ini terjajah, itu tidak terhormat, sedangkan mereka punya gengsi sebagai orang Arab yang status sosialnya itu tinggi, terhormat di mata orang lain. Fa fa'ala, melihat kondisi ini, situasi ini, Umar mengalah. Fa fa'ala, kemudian Umar melakukan politik yang cantik gitu. Fataradha, maka Umar ridho,
setuju mendukung huwa Umar wahum dan orang-orang Bani Taghlib itu non muslim ala tad'ifi sodaka untuk melipat gandakan sedekah nilainya ditambahkan alaihim kepada mereka. Ini menarik itu. Jadi tidak atas nama upeti tapi atas nama sedekah yang dilipat gandakan meskipun mereka non muslim. Ini untuk memecah kebuntuan karena mereka punya gengsi kelas sosial yang punya klan yang tinggi gitu. Wa fi ba'di riwayati hadal hadis, di sebagian riwayat hadis ini yang panjang ini, anna Umar sesungguhnya Umar qala berkata Umar, samuha ma syi'tum, sudah kamu namakan aja sekehendak kamu, terserah kamu lah, kamu kasih nama apa. Kalau tidak upeti jizyah kamu kasih nama apa, terserah kamu. Menarik itu. Jadi ini diplomasi tingkat tinggi antara seorang pemimpin khalifah dengan rakyatnya yang kebetulan itu non muslim, tentu di daerah yang dikuasai oleh orang Islam, sementara mereka ini belum bersyahadat, belum masuk Islam. Waqad allaqa al-imam Abu Ubaid, waqad allaqalan sugu menggantungkan al-imam Imam Abu Ubaid al-Hukmi Amiril Mukminin atas kebijakan pemimpinnya orang-orang mukmin Umar fi Bani Taghlib, kebijakan pemimpin umat Islam Sayyidina Umar di dalam menangani golongan Bani Taghlib ini, idz qabila minhum amwalahum, ketika Umar menerima harta-harta mereka, walam yaj'alha jizyatan, dan tidak menjadikan harta itu sebagai upeti, kasa irima ala ahli dhimmah, sebagaimana kebijakan lain kepada ahlu dhimmah, kepada penduduk non muslim yang hidup berdampingan terhadap orang-orang Islam secara damai. Bal ja'alaha, tetapi Umar menjadikan harta mereka itu sodakotan mudha'afah, sedekah yang dilipat gandakan, yang nilainya bertambah besar. Faqala, al-imam Abu Ubaid menganalisis kebijakan Sayyidina Umar ini, wa inna mastajazaha fi manara wa tarakal jizzah. Wa inna mastajaza, dan sesungguhnya Umar melestarikan, menyetujui, mengeksekusi itu fi manara, dalam masalah yang kita lihat, wa tarakal jizyah, Umar meninggalkan upeti. Kenapa? Lima ro'a atau lamma ro'a, ketika Umar melihat min nifarihim, dari tanda-tanda mereka akan keluar, akan lari, wa anafihim, dan mereka akan menjauh, minha, dari jizyah. Jadi Umar melihat gelagat yang tidak baik. Jika ide mereka tidak diterima, maka mereka akan lari dan semakin menjauh, semakin tidak tunduk. Falam ya'man asyiqaquhum walihaqu birrum, maka menjadi tidak aman bertengkar dengan mereka, berkonflik dengan mereka, dan nanti akan ketemu dengan rezim Romawi. Fayakunu dhahiran lahum ala ahli Islam, dan menurut kalkulasi politik mereka akan menjadi demonstratif, menampakkan diri kepada penduduk Islam. Kalau sampai mereka berkolaborasi, berkoneksi dengan rezim Romawi, maka konfliknya bisa berkepanjangan. Maka taktik politik Umar, nama terserah, tapi substansinya adalah mereka mau membayar dengan nilai yang justru berlipat-lipat. Jadi Umar ini bermadhab substantif ya. Yang penting itu substansinya, bukan simbolnya. Ketika simbol ini diperdebatkan sementara substansinya sudah kena, ngapain? Karena memang realitas politik pada saat itu
kalau kemauan suku Bani Taghlib ini tidak diterima, maka mereka akan melakukan apa ya, persekongkolan dengan rezim Romawi. Mereka akan membuat front baru untuk berkonflik. Tentu ini harus dihindari ya. Daf'ul mafsadah muqaddam ala jalbil maslahah. Menghindari kerusakan ini harus didahulukan karena efeknya jauh mengganggu kehidupan umat Islam secara keseluruhan. Wa alima, dan Umar tahu annahu, sesungguhnya dhamir sya'an la dharara, tidak apa-apa, tidak menyebabkan bahaya alal muslimin, kepada orang Islam, min isqati dzalikal ismi, untuk menggugurkan nama jizyah atau upeti itu. Bagi orang Islam ngapain dipersoalkan nama itu, yang penting kan mereka store justru dengan jumlah yang besar. Anhum, dari muslimin, atau anhum dari Bani Taghlib, ma'a istifa'i ma yajibu alaihim, beserta mereka memenuhi kewajibannya, minal jizyati, dari upeti, yang penting mereka store kepada non muslim, kepada Islam, negara Islam. Fa asqataha anhum, maka Umar menggugurkan nama jizyah pada mereka. Wastaufaha minhum, dan memenuhi permintaan mereka bismis sodaqah, dengan nama sodaqah, zakat, hatta dha'afaha alaihim, yang dilipat gandakan. Fakana dzalika, maka kebijakan Umar tidak menggunakan nama jizyah tapi menggunakan nama sodaqah dengan nilai yang besar, itu radqa khafa, untuk memperbaiki sesuatu yang dikhawatirkan, min fathim, dari terbelahnya mereka, yang menyebabkan mereka akan keluar dari kekuasaan Islam, melakukan pemberontakan, berkongsi dengan kekuatan lain yang membahayakan. Ma'al istifa'i, beserta mereka memenuhi li hukukil muslimin, pada hak-hak orang Islam, fi riqabihim, dalam status riqabnya mereka, budaknya mereka, atau dalam status mereka masih terkuasai lah ya, hidup di negara yang dikuasai oleh Islam. Wa kana musaddidan, Umar dalam konteks ini adalah melakukan kebijakan yang benar. Kama ruya, sebagaimana diriwayatkan fil hadis, di dalam hadis anin nabi, dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, ini bunyi teks hadisnya, innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha berkah dan maha mulia, daraba bil haqqi, menetapkan kebenaran, ala lisannya Umar, pada lisannya Umar, wa qalbi, dan hatinya Umar. Dalam lisan dan hatinya Umar, Allah menetapkan kebenaran. Ini sebuah statement, sebuah dawuh Kanjeng Nabi yang memperteguh, mengafirmasi bahwa Sayyidina Umar itu simbol kebenaran. Di dalam kebijakan Sayyidina Umar itu penuh dengan nilai-nilai Allah yang suci. Wa kaqauli Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud, dan sebagaimana ucapan sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, fihi, di dalam menilai Sayyidina Umar itu, ma ra'aitu Umar qattu illa wa ka'anna malakan baina 'ainaihi yusaddidu. Ma ra'aitu Umar, saya tidak pernah melihat Umar qattu sama sekali, illa wa ka'anna malakan, kecuali kayak ada malaikat baina 'ainaihi, di antara kedua matanya, yusaddiduhu, yang memberikan petunjuk, meluruskan, membimbing ke jalan yang benar. Insyaallah, sebuah pujian yang luar biasa, yang menunjukkan bahwa pemikiran dan kebijakan Sayyidina Umar itu on the right track ya, di jalan yang benar, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa mithli qawli Ali, dan sebagaimana dawuhnya Sayyidina Ali, ma kunna nab'udu anna sakinata tantiqu ala lisani Umar, kita tidak bisa jauh-jauh lah, sesungguhnya ketenangan, as-sakinah, itu terucap dari lisannya Umar. Artinya apa yang disampaikan Umar itu membawa ketenangan,
mampu mengkonsolidasi umat Islam, mampu mendamaikan situasi politik, menyejukkan situasi politik, mampu mencari jalan tengah antara substansi agama Islam dengan situasi politik yang dinamis gitu. Wa kaqauli Aisyah, dan sebagaimana daunnya Aisyah fihi di dalam Umar, kana wallahi ahwadhiyan nasiju wahdah qad aada lil umur aqranaha. Kana wallahi ahdani, Umar itu demi Allah adalah orang yang aktif, yang proaktif, orang yang punya inisiatif, seorang inisiator. Nasij wahdah, lemah lembut dia kalau sendirian. Qad a'ada lil umur aqranaha, dia sudah menyiapkan untuk mengatasi berbagai macam problem itu. Aqranaha, teman-temannya, artinya sesuatu yang melengkapi, yang membantu, yang mengitarinya. Jadi dalam memecahkan umur, Sayyidina Umar itu sudah menyiapkan perangkat-perangkatnya, strukturnya, personelnya, mekanismenya, dan lain-lain, sebagai seorang pemimpin yang visioner dan profesional. Qala Abu Ubaid, berkata Imam Abu Ubaid, fakanat fi'latuhu hadhi min tilkal aqran allati a'adda fi kathirin min mahasinihi la tuhsa. Fakanat, maka ada, fi'latuhu, tindakan Umar, hadhihi, ini, min tilkal aqran, di beberapa masa, allati a'adda, yang dipersiapkan oleh Sayyidina Umar, fi kathirin min mahasinihi, dari banyak sekali kebaikan-kebaikan yang beliau ciptakan, la tuhsa, yang tidak bisa dihitung. Jadi banyak sekali Sayyidina Umar itu menginisiasi hal-hal baru yang mengubah wajah Islam, yang mengokohkan kekuatan Islam, yang mentransform, mengubah wajah Islam menjadi rasional, dinamis, dan solutif. Selalu berpikir solusi dari masalah ini, tidak boleh jalan di tempat, tidak boleh. Fahadzal Faruq, maka Umar yang Al-Faruq ini, yang membedakan yang hak dan batil radhiyallahu anhu, lam yara ba'san, tidak melihat ada bahaya, tidak melihat ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Ayyakhudha min haula'in nasara daribatan aw jizyatan tusamma bismi shadaqah. Ayyakhudha, mengambil dari orang-orang Nasrani ini, baik atas nama pajak atau upeti, tusamma bismi shadaqah, dengan nama shadaqah, tidak masalah, nama tidak penting. Kenapa? Linufurihim, karena ada indikator mereka akan lepas, ya, akan lari dari Islam. Min unwanil jizyati, kalau atas nama upeti. Wa qad dha'afa 'alaihim maqadiras shadaqah. Wa qad dha'afa, dan sungguh Umar melipat gandakan, 'alaihim, pada mereka, maqadiras shadaqah, presentasi sedekah, al-wajibati, yang wajib alal muslimin, atas orang-orang Islam. Kenapa kok begitu? Wifqan, karena mengikuti, menuruti, memenuhi litolatihim, atas tuntutan mereka. Karena mereka gengsi kalau atas nama jizyah, mereka tidak apa-apa atas nama sedekah dengan nilai yang lebih. Alladzi sulikhu ala asasi, di mana mereka berdamai atas sesuatu yang pokok ini. Walihada, dan karena itulah qala, berkata Az-Zuhri, Imam Zuhri, laisa fi mawashi ahlul kitab sedekah, tidak ada dalam hewan ternak ahlul kitab itu sedekah, illa nasara Bani Taghlib, kecuali orang-orang Nasraninya Bani Taghlib. Mereka sebenarnya membayar jizyah, tapi tidak mau namanya, tapi mau kalau atas nama sedekah. Maka Sayyidina Umar sepakat, kemudian nilainya dilipat gandakan. Ini menarik sekali. Au qala nasaral Arab alladzina amatu amalim al-mawashi, atau Imam Zuhri berkata, nasaral Arab, orang-orang Nasrani Arab itu, atau orang-orang Arab yang Nasrani itu, alladzina, orang-orang amatu amalihim, yang
kebanyakan hartanya itu al-mawashi, hewan ternak. Ada unta, ada kambing, ada sapi, itu al-mawashi. Hadza, kebijakan ini Umar menggunakan nama sodakoh kepada non-muslim yang tidak mau membayar jizyah atas nama jizyah dengan nilai yang dilipat gandakan. Hiyo hadza fi'lu Umar, itulah kebijakan Umar, itulah tindakan Umar, policy politik dari Sayyidina Umar. Waqad aqarru, dan sungguh telah menetapkan, mengakui dan menetapkan kebijakan Umar, ma'ahu, orang-orang yang bersama Umar, bukan orang biasa ya, minas sahabah, dari para sahabat ridwanullahi alaihim, semoga Allah meridhai mereka. Falima la yajuzu ang tufroda, falima kemudian mengapa la yajuzu tidak boleh ang tufroda diwajibkan doribatun pajak ala ahli dhimmah kepada kafir yang zimmi fil biladil islamiyah, di negara-negara Islam, fi hadal asri, di era ini. Taqumu yang doribah pajak itu menempati posisi maqamal jizyah, sebagaimana posisinya upeti allati talabahum, yang dituntut allati talabahum biha, kepada ahli dhimmah biha, dengan jizyah, an-nizamul islami, aturan Islam. Mengapa tidak boleh diambil pajaknya sebagai yang posisinya menempati posisi jizyah yang dituntut oleh aturan Islam. Muqabila faridhataini, untuk membandingkan dua kewajiban lazimatain yang tetap fi anaqil muslimin, di dalam tanggungan orang-orang Islam, di dalam leher orang-orang Islam. Orang Islam punya dua kewajiban yang kaitannya dengan harta. Apa itu? Faridhatul jihad, kewajiban berjuang, allati yubadziluna fiha ad-dam, berjuang yang resikonya adalah nyawa, mencurahkan segala termasuk harta juga, dan fisiknya. Wa faridatuz zakah, dan kewajiban zakat, alladzi yubadziluna fihal mal, yang dimana mereka menyerahkan hartanya. Jadi supaya ketika orang non muslim ini ditarik pajaknya, maka bisa mengimbangi dua kewajiban orang Islam dalam berjihad dan berzakat. Lima la yajuzu, mengapa tidak boleh fardhu hadhihi dharibah, mewajibkan pajak kini, ba'da masyurati ahli ra'yi, setelah bermusyawarah dengan para pakar yang punya banyak gagasan, minal muslimin, dari orang-orang Islam, wa minhum, dan dari muslimin. Wa illam tu'ta, meskipun tidak diberikan hadhihi dharibah, pajak ini, isma shadaqah wa zakat, dengan nama sedekah dan zakat. Kama talaba nasara bani Taghlib, sebagaimana tuntutan orang-orang Nasrani Bani Taghlib, wa ajabahum ila dzalika Umar, dan kemudian dikabulkan oleh Sayyidina Umar. A'taqidu, saya berkeyakinan, anna hadiya Umar huna, sesungguhnya petunjuk Sayyidina Umar di sini. Sayyidina Umar tidak usah membayar jizyah, boleh kamu membayar sedekah yang dilipat gandakan, memenuhi permohonan mereka dengan substansi yang sama. Mereka memenuhi hak-hak kepada muslim dengan nilai yang justru lebih besar gitu, dan mereka mendapat perlindungan dari negara Islam. A'taqidu anna hadiya Umar, saya yakin sesungguhnya petunjuk Sayyidina Umar di sini, nibrosun, itu seperti lampu lentera, yudhi'ut thariq, yang menerangi jalan, liman bagi orang arada yang dia kehendaki, ayatakhidha, mengambil, min hadzal amri, dari problem ini, qararan, menjadi keputusan, ala dawi dzurufil asri, untuk memberikan cahaya kondisi era milenial sekarang ini, wa muskilatihi, dan problem-problem yang pelik di era ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Umar itu tentunya menjadi sumber
pengetahuan yang kaya bagi kita di era sekarang ini supaya tidak ragu-ragu untuk menarik pajak kepada non-muslim dalam rangka kembali kepada mereka, menjaga kedaulatan negara, menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama muslim dan relasi yang fungsional dengan government, dengan pemerintah. Waqad qala, lan sungguh berkata asy-Syafi'iyatu, ulama-ulama pendukung Imam Syafi'i, wal Hanabilah, ulama-ulama pengikut Imam Hambali. Bagaimana statement dari Syafi'i dan Hanabilah? Idza kana, ketika ada qaumu ghairi muslimina, komunitas non muslim, lahum, bagi mereka, kuwatun, punya power, wa syaukatun, dan punya kekuatan, punya keberanian, punya rombongan yang besar, wamtana'u an ada'il jizyah, dan mereka mencegah untuk membayar upeti, illa idza sulihu alama suliha alaihi Banu Taghlib, kecuali mereka diajak damai sebagaimana proses perdamaian Sayyidina Umar dengan Bani Taghlib, wa khifad darar, dan dikhawatirkan ada bahaya, bitarki ijabatihim, dengan tidak mengabulkan ila talabihim, permintaan mereka, wa ra'a al-imam, dan seorang pemimpin melihat ijabatahu, mengabulkan mereka, taf'andi darar, bisa mencegah bahaya, jaza dzalika, maka boleh itu dilakukan. Ini Syafi'iyah dan Hanabilah. Dinukil dari kitab Ahkamuz Zimmiyin wal Musta'minin di Dr. Abdul Karim Zaidan. Insyaallah. Idza kana, ketika ada al-ma'khudhu, harta yang diambil, minhum, dari orang-orang non muslim itu, biqadri ma yajibu, sesuai dengan kadar yang wajib bagi mereka, alaihi minal jizyati, dari upeti, bahkan waziyada, ada tambahannya, sebagaimana kiasan, menyamakan, mengkiaskan, menganalogkan, alama, atas sesuatu fa'alahu, yang sudah dilakukan Umaru, Sayyidina Umar, binasara Bani Taghlib, dengan orang-orang Nasrani Bani Taghlib. Wala syakka, dan tidak ada keraguan, anna hadzal qaula, sesungguhnya pendapat ini, salimun, itu selamat, aman, wa daliluhu, dalil dari pendapat ini, qawiyun, itu kuat. Pendapat ini selamat dalam arti tidak salah, punya pijakan dalil yang kuat. Amma tad'ifu zakah ala ahli dhimmah falaysa amran laziman. Amma tad'ifu zakah, adapun melipat gandakan zakat, ala ahli dhimmah, pada ahli dhimmah, falaysa amran laziman, maka itu bukan sesuatu yang mengikat. Innama fa'ala dzalika, innama fa'ala, sesungguhnya melakukan dzalika, pelipat gandaan zakat, Umar, Sayyidina Umar, ma'a Bani Taghlib, bersama orang-orang Nasrani Bani Taghlib, li'annahum, karena sesungguhnya Nasara Bani Taghlib, hum, ya orang itu, alladzina, orang-orang talabu dzalika, yang memang mereka menuntut, mereka memang meminta Sayyidina Umar, ambillah kami dengan nama sedekah, terserah, dengan kadar yang lebih tinggi. Wa waqa alim as-sulhu, sehingga terjadilah perdamaian, persatuan, wal tazamu bihi, dan mereka mengikat diri kepada persatuan perdamaian itu. Wahwa, kebijakan Umar ini, amrun, sesuatu, yarji'u, yang kembali sesuatu itu, ila siyasa asyariyah, kepada politik Islam, kepada politik yang intinya adalah mendatangkan kemaslahatan substansial kepada rakyat dan menghindari kerusakan. Wa muqtadayatil maslahah, dan tuntutan-tuntutan kemaslahatan al-amadi, yang umum, bagi siapa? Lid-dini, bagi agama, wa daulati, dan negara. Jadi Umar berpikir secara strategis, efektif, dan jangka panjang. Sayyidina Umar tidak formalistik, kalau tidak atas nama jizyah tidak boleh, enggak, tetapi substansinya sama, mereka ditarik hartanya, mereka mengingkari jizyah, tapi mau atas nama sedekah, ya boleh atas nama sedekah dengan nilai yang dilipat gandakan. Tentu kecerdasan politik Sayyidina Umar yang seperti ini, sehingga diterima oleh non muslim,
diterima oleh para sahabat-sahabat menjadi jalan tengah. Bagaimana di dalam mengatasi konflik-konflik politik itu dibutuhkan kearifan, kebijaksanaan, dan kematangan sehingga tetap on the right track, di jalur yang tepat, berpijak kepada dalil Nabi, kepada Al-Quran dan Sunnah, dan maqasidus syariah atau tujuan syariat itu terwujud dengan baik. Waqat asoba Ibnu Rushd. Saya kira demikian pengajian kita hari ini, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.